Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah memang sudah berapa lama ya kita tidak bisa hadir, ada kendala di telepon seluler kami ya, mudah-mudahan dengan kemampuan yang ada kita bisa lanjutkan kembali. Masih membahas di surat Al-Furqan tentang sifat-sifat ibadur rahman atau hamba ar-rahman ya. Kemarin kita sudah sampaikan berapa hari yang lalu ya, 6 hari yang lalu, mungkin 5-6 hari yang lalu ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kemarin disampaikan mengenai hamba-hamba ar-Rahman ya, yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama ya. Yang pertama haunan wa idza tabahumul jahiluna qalu salama. Hamba ar-Rahman itu ciri-cirinya adalah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati ya. Kemudian ketika bertemu dengan orang jahil, mereka mengucapkan keselamatan ya. Kemudian mereka sujud dan berdiri dan sujud di waktu malam hari. Kemudian kita masuk mestinya ke ayat yang 66 dulu ya, 66 belum. Ya, kita masuk ke ayat yang ke-66, nanti kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang mengatakan, wahai Tuhan kami, hindarkanlah kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam tersebut azab yang membinasakan, menghancurkan. Nah, ini orang-orang ini memang orang-orang yang terkait betul dengan ingatan kepada azab, ingatan kepada siksa ya. Makanya mereka meminta walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaba jahannam. Ya Allah, hindarkanlah kami dari azab jahanam ya. Dia ingat betul yang namanya jahanam, ujibatin nar bisyahawat, kata Nabi. An-nar atau neraka itu dikelilingi oleh syahwat, kesenangan. Wa hujibatil jannatu bil makari, kata Nabi. Ada dua. Hujibatin nari bisyahawat. Jadi
neraka itu dikelilingi oleh kesenangan. Hanya lebih banyak orang yang penyebaran maksiat itu lebih cepat dibanding penyebaran manfaat kebaikan. Yang terjadi adalah banyak orang yang terpesona dengan neraka karena dikelilingi oleh syahwat. Hujibatil nar bisyahwat. Sementara satu lagi kata Nabi, hujibatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, tidak kita sukai. Coba kalau waktu puasa malam-malam bangun, mata lagi sepet suruh makan. Sementara kita lagi enak-enak main, misalnya ya, kalau anak-anak tuh jam 12 suruh sholat, pagi-pagi bangun tidur sholat. Ya. Kita lagi enak-enak punya duit, suruh infak, suruh aja. Kita lagi santai suruh berjuang, fisabilillah. Jadi dua makhluk Allah yang diciptakan ini memang dikelilingi satu dengan syahwat, satu dengan kebencian. Yang dengan syahwat adalah neraka ya. Orang-orang ibadur rahman ini, hamba-hamba rahman ini berusaha untuk menghindar dari neraka, itu ciri-cirinya. Makanya dia minta Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sungguhnya azab itu azab yang menghancurkan, mematikan, membinasakan. Bukan cuma azab sakit gigi yang sebentar gitu, atau yang sebentar dia rasakan gitu. Namanya azab neraka itu, Nabi SAW itu bersabda, kalau bukan karena aku ya, pamanku itu masuk di dalam neraka paling bawah, sementara dia neraka paling atas, yang kalau dipakein sendal dari neraka itu otaknya mendidih. Jadi betapa azab neraka itu luar biasa. Kita harus punya ingatan untuk itu ya. Nah, dalam satu hadis Nabi disebut juga salah satu penghuni yang cukup banyak di neraka itu wanita. Kalau di surga itu orang-orang miskin yang banyak. Tapi kenapa nggak disebutin orang kaya ya, atau laki-laki yang di surga ya? Karena wanita itu bagian dari syahwat ya, dan sebenarnya mirip juga ke laki-laki begitu juga ya, tapi disebutkan banyak di neraka itu wanita. Artinya suruh hati-hati ketika kita memperlakukan wanita, termasuk punya anak wanita ya. Kita lanjut lagi ya. Inna azabaha kana gharama. Sungguhnya azab ini, azabnya neraka tadi, gharama, menghancurkan, membinasakan. Jangan coba-coba ya. Ayat selanjutnya innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal ya, seburuk-buruk tempat pemberhentian, seburuk-buruk rumah. Karena kan di neraka itu pernah saya sampaikan itu ya, seolah-olah itu hidup di ayat yang sebelumnya, seolah-olah marah, ingin menerkam ya, menerkam orang yang datang ke situ. Itu neraka. Banyak hadis-hadis tentang neraka dan banyak cerita-cerita tentang jahanam disampaikan. Mudah-mudahan cerita-cerita ini memperkuat hati kita supaya takut terhadap neraka. Kita kalau ngelihat gunung api yang menggelegak itu aja rasanya udah demikian berat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa api yang ada di kita sekarang itu 1 dari 70 ya, artinya lebih
69 kali lipat lagi kalau di neraka itu. Nah, api di dunia itu cuma satu saja bagian dibanding api yang ada di neraka. Yang menghancurkan, menghanguskan, seburuk-buruk tempat tinggal, ya, itu namanya neraka. Ya, kita berusahalah untuk mencoba menjauhi diri. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dijauhkanlah kita dari azab neraka. Tuh. Masuk kita ke ayat selanjutnya yaitu 67 ya. Ayat 67 surat Al-Furqan surat ke-25, masih juz yang ke-19. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini dan orang-orang yang membelanjakan harta, punya duit ya. Lam yusrifu ya, dia tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak juga pelit ya. Wa kana baina dzalika qawama, dan membelanjakan harta itu antara keduanya, antara boros dan pelit. Nah, ini yang disebut sedang-sedang saja. Prinsip muslim adalah tawasut. Tawasut itu artinya pertengahan. Beda dengan prinsip kapitalisme. Kalau kapitalisme kan uang-uang saya, terserah saya, mau boros mana pun terserah. Kalau di muslim nggak begitu. Muslim mengakui hak pribadi, tapi muslim menjaga hak pribadi itu supaya tidak merusak masyarakat. Memboroskan uang, ya, itu pun merusak masyarakat, merusak hati juga, merusak akhlak. Ya, uang dibuang begitu-gitu atau harta dibuang begitu-gitu saja, merusak akhlak gitu. Ya. Padahal harta itu dipakai untuk menjaga tatanan sosial. Sekali lagi ya, harta itu dipakai untuk menjaga tatanan sosial. Gitu. Kalau dengan prinsip kapitalisme kan uang-uang saya, harta-harta saya belanjain apa terserah saya, nggak bisa, ada syarat-syaratnya. Gitu. Ada syarat-syaratnya sehingga harta itu jelas. Ada satu contoh bahkan berinfak gitu, itu dijelasin dulu waktu ditanya, kamu mau nginfak apa? Iya, seluruh harta saya, sisakan buat keluargamu, nanti susah, nanti keluarga kamu habisin semua gitu. Jadi tetap ada pertengahan, tawasut ya. Hanya harus sedang-sedang saja, dan tidak boleh juga satu lagi yang namanya pelit ya. Pelit juga itu dilarang dalam Islam. Males banget yang pelit-pelit itu kan kasusnya ya anak buahnya Korun lah gitu, kira-kira yang ngikutin Korun. Kalau ngikutin Korun tahu sendiri hasilnya. Jadi sedang, nggak bisa dia membelanjakan sebebas-bebasnya dan nggak bisa juga pelit gitu, antara itu ya. Ketika kita belanja harta, membelanjakan harta itu harus dicek juga keluarganya dipenuhi, orang kanan kirinya diberikan sesuatu sehingga harta tidak beredar di kalangan tertentu saja. Jadi ini prinsip keseimbangan ini menjadi dasar dari syariat Islam. Seperti misalnya dalam hukum-hukum Islam tuh ada syarat-syaratnya. Kalau hukum Islam kan ada mulai dari wajib ya, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada tingkatan-tingkatannya juga ya. Nabi SAW pernah bertanya itu kepada teman-teman, kamu nggak nikah ya, kamu sholat terus-terusan ya gitu. Kamu puasa terus-terusan ya gitu. Karena ceritanya teman-teman Nabi ini sebagian ada yang bilang begini, Nabi itu masuk surga, dia kan maksum, kemudian dia udah dijamin surga gitu.
wah saya kayak gimana nih, bisa apa enggak gitu. Ya udah kalau begitu saya nggak mau nikah, nah biar saya ibadah aja. Ya udah kalau begitu saya yang satu lagi puasa melulu gitu. Ya udah, yang satu lagi ngomong sholat mulu gitu. Ketika itu dengar berita itu, Nabi bilang, kamu ngomong begini ya? Bukan, aku puasa, aku buka, aku sholat, aku juga tidur, kata Nabi. Kemudian aku juga menikah. Siapa yang tidak mau ikut sunahku ya bukan golonganku, itu kata Nabi. Jadi nggak ada itu seperti wah saya tidak nikah untuk menjamin menjamin rasa ibadah kita kepada Tuhan. Nggak bisa, karena nikah itu adalah fitrah. Masa kita kalah sama hewan aja nikah untuk memberlangsungkan keturunannya ya secara benar. Jadi yang sedang-sedang saja tawassut ini prinsip bagi seorang muslim ya, prinsipnya adalah sedang, tidak berlebihan, tidak boros ya, dihambur-hamburkan uang apa aja dipakai ya, baju mereknya hebat-hebat itu, tas sepatu jadi koleksi gitu ya, macam-macam tuh dikoleksi itu. Emang kadang-kadang tuh orang ingin bahagia dengan cara itu ya. Ada yang koleksi topi, topinya macam-macam, ada yang koleksi tas, ada yang koleksi, nggak cuma anak perempuan, anak laki-laki juga begitu ya, untuk mencapai kebahagiaan, padahal itu bisa saja pemborosan, bahkan cenderung mubazir lagi, menyia-nyiakan. Lanjut, jadi wakana baina zalika qawama, jadi antara dua itu duduk, qawama itu berdiri tegak antara dua, antara yang boros dan antara yang tidak boros. Selamat datang Kang Herdi, ahli tempe internasional. Antara yang boros dan pelit. Wakana baina dzalika qawam, antara dua itu. Jadi umat muslim itu berdiri antara pemborosan dan antara pelit, nggak boleh. Walaupun tetap diakui hak umat muslim, hak pribadi umat muslim diakui, dan nggak boleh sembarangan, bahkan disebut syahid kalau dia mempertahankan hak pribadi yang mau dirampok, terus dia terbunuh, bisa syahid tuh disebutnya. Tetap ada itu, hak pribadi, tapi tidak boleh antara dua hal ini, terlalu boros ya, boros dan pelit ini nggak boleh. Sifat-sifat ini dihancurkan oleh umat Islam. Boros ditahan, pelit juga nggak bisa gitu. Lanjut kita ke ayat yang ke 68 ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, masih di surat Al-Furqan. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan orang-orang yang tidak menyembah selain Allah ya, yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan lain, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak ya. Dan tidak berzina, 3 sifat. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan hal tersebut dia akan mendapatkan siksa dari dosanya, athama. Nah, jadi hamba-hamba Ar-Rahman ini dia juga punya beberapa ciri ya. Ada ciri-ciri di ayat ini, di ayat yang ke-68 ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama adalah la yad'una ma'allahi ilahan akhar ya, tidak menyeru kepada ilah selain Allah ya, tidak menyeru kepada ilah selain Allah, atau bahasa lainnya tidak menyekutukan Allah. Tidak menyeru ilah selain Allah, dia nggak mau. Artinya ini tidak
tidak punya sifat musyrik di sini. Karena Allah itu nggak mau diduain. Ya, Allah itu sendiri, dia harus disembah sendiri, nggak mau dia disamain dengan makhluk. Karena betapa hinanya Khalik kalau disamakan dengan makhluk. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamai dia. Ya. Nah, ini ciri-ciri seorang hamba ibadur rahman adalah ya, di ayat ini salah satunya adalah dia tidak musyrik. Nah, itu pondasi tauhid, itu pondasi akidah kita. La ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah. Nah, yang namanya tauhid itu pondasi. Jadi ketika seorang sahabat Nabi ditanyakan apa sih yang diseru oleh Muhammad itu apa? Kata dia, kita menghilangkan penyembahan sesama makhluk, menjadi penyembahan kepada Allah saja. Karena pada kenyataannya banyak makhluk tuh yang disembah. Ada yang menyembah manusia, ya. Ada yang menyembah nafsunya, ya, ilahahu hawahu, ya. Ada yang menyembah hartanya, ada yang menyembah kecintaan syahwatnya, ya. Ada yang menyembah batu gunung dan sebagainya. Kan makhluk, ya. Bahkan ada yang menyembah sistem aturan. Contohnya apa? Ja'ana aba'ana, kami sudah dapat dari bapak-bapak kami, jadi saya nggak mau ngikutin kamu Muhammad. Kami sudah tahu dari bapak-bapak kami. Kalau benar kamu coba bangkitin tuh bapak-bapak kami. Benar gak kamu tuh? Itu jadi sifat sistem itu bisa jadi penyembahan. Ada tradisi-tradisi tertentu ketika ditanya apa sih ini? Saya udah dari dulu, dari zaman nenek moyang kampung kita begitu. Nah, itu berarti dia menyembah sistem, menyembah aturan yang dibuat oleh manusia. Kadang aneh-aneh tuh aturan itu, biasanya terrefleksi kalau ada upacara-upacara, ada upacara adat, upacara macam-macam. Bukan tidak boleh upacara-upacara adat, tetapi jangan melanggar syariat. Kalau dia melanggar syariat, jatuhnya berarti dia mencederai niat dia menjadi muslim. Gitu. Banyak nih cerita-cerita tentang bagaimana kemusyrikan, termasuk sampai buat aturan-aturan aneh-aneh. Ya, kalau di kaum Quraisy itu ada macam-macam tuh hewan yang tidak boleh dipotong. Kalau dia sudah menghamili tuh onta, sudah menghamili 10 betina, dia harus dibiarkan, nggak boleh dipotong. Kalau perlu jalan-jalan jangan dibiarkan. Gitu. Padahal onta itu halal kan. Gitu. Jadi buat macam-macam. Terus kalau ternyata ada anaknya di dalamnya ketika dipotong, nah yang kalau anak itu laki-laki buat siapa? Kalau anak perempuan tuh boleh siapa? Nggak boleh sembarangan dimakan, begitu. Macam-macam gitu. Ya. Jadi ada aturan-aturan, sampai aturan-aturannya lebih parah ya kalau di masa jahiliyah itu. Ya. Anak perempuan itu kehinaan. Ya. Kalau perlu kita bunuh. Makanya di masa jahiliyah sama aja di mana-mana itu tetap ada. Jahiliyah itu saya sampaikan kembali, jahiliyah itu bukan waktu tapi sifat. Di mana dia tidak memakai aturan Allah itu jahiliyah. Nggak cuma di waktu dulu, zaman dulu tuh zaman jahiliyah. Bukan, sekarang aja ada jahiliyah modern, jahiliyah milenial lah kita sebut. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak menyembah Allah dengan benar. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah tepi-tepinya ya. Menyembahnya di tepi-tepi aja dia. Enggak. Nah, oke, lanjut ya. Yang pertama, tauhid. Ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Yang sebelumnya udah diejek tuh, siapa sih Rahman tuh, kok kita suruh nyembah Rahman, siapa tuh Rahman, nggak kenal. Nah, ini disebutkan hamba-hamba yang menyembah ar-Rahman tuh begitu. Yang kedua dari ayat ini, ayat 68 surat Al-Furqan, wala yaqtulunan nafsa
nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Nah, ciri yang kedua dari ayat ini adalah tidak membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Nah, ini level kedua dosa besar. Dosa besar pertama adalah syirik, yang kedua adalah menghilangkan nyawa orang. Kita bukan negara goa, negara rimba, sehingga kita takut kapan aja bisa diterkam atau dihancurkan. Bukan. Muslim ini punya batasan-batasan. Jadi sesama muslim itu haram apa aja? Damuhu, darahnya, ya, darahnya haram, ya, maluhu, hartanya juga haram, kehormatannya haram. Nggak bisa sembarangan dibunuh, dihancurkan, ya. Jadi nggak sembarangan juga membunuh orang, ya, kecuali memang ini illa bil haq, misalnya berjuang di jalan Allah, menentang penjajah dan sebagainya, seperti kaum muslimin di Indonesia dulu, ya, dibolehkan karena itu hak, ya, udah benar. Tapi membunuh orang sangat diharamkan, dan itu level dosa kedua tertinggi, ya. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, tidaklah orang terbunuh kecuali salah satu anak Adam itu mendapat dosanya, karena dia pertama kali melakukan pembunuhan, salah satu anak Adam. Ahyan nasa jami'a, kalau orang membiarkan orang hidup sebenarnya menghidupkan manusia semuanya. Begitupun mematikan orang hidup sebenarnya mematikan manusia semuanya. Kalau kaum muslimin memahami ayat ini, itu nggak ada cerita-cerita tawuran, nggak ada cerita-cerita kampung antar geng itu berantem, ya, antar suku ribut. Kenapa? Itu ada yang diharamkan. Darahnya kaum muslimin setetes menetes itu haram, jangan sampai. Itulah pemuliaan orang sesama muslim. Kenapa? Kalbunyan, orang muslim itu, sesama muslim itu bunyan, seperti bangunan, ya, saling, ya seperti tubuh kita lah, saling merasakan gitu. Coba kita lihat teman-teman kita, mungkin ya beberapa, karena corona ini jadi jarang terdengar tawuran nih, karena sekolah diliburkan kan. Ketika sekolah di ini udah mulai lagi. Kenapa? Karena pembiasaan ibadah, pembiasaan amal itu tidak dilakukan, sedikit mungkin melakukan, atau tidak optimal, sehingga anak-anak muslim kita itu masuk loh macam-macam lah pemikiran, ayo hari ulang tahun sekolah X kita hancurkan, begitu. Padahal dia kalau diingatkan, jadi la yaqtulunan nafsal lati harramallah. Ciri-ciri hamba Ar-Rahman adalah tidak membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan yang benar, yang hak. Nah, sembarangan hukum rajam aja, hukum rajam, ya, harus membunuh orang tersebut, harus jelas, harus ada 4 orang saksi yang melihat perzinahan. 4 orang itu juga melihat seperti sumur masuk ke dalam timba. Jadi nggak sembarangan pembunuhan atau menghilangkan nyawa di kehidupan sosial muslim itu, harus ada hal-hal yang syarat-syarat yang berat. Jemaah Kampung Taqwa dan rahimakumullah, ciri selanjutnya di ayat ini, wala yaznun, dan dia tidak berzina. Nah, zina ini level ketiga dalam dosa-dosa. Dosa base itu dosa musyrik, tidak diampuni Allah. Dosa runner up kedua yaitu membunuh orang, ya, pembunuhan. Dosa yang ketiga adalah perzinahan. Perzinahan ini tidak bisa ditolerir dalam Islam, ya. Bahkan hukumannya keras. Ada 2 jenis hukuman, zina orang yang belum nikah dan zina muhson. Zina muhson itu yang sudah nikah, yang sudah pernah merasakan
nikahan ya, hubungan suami istri. Nah kalau zina yang belum nikah ini ya, itu didera 100 kali, 100 kali ya. Di surat An-Nur tuh kita cerita panjang, didera 100 kali, artinya didera, dicambuk 100 kali. Ini buat yang bujangan, jomblo, lalu dia berzina, itu didera 100 kali. Yang kedua, kalau dia sudah menikah, kemudian dia berzina, muson namanya, sedang muson, dibunuh, dirajam. Nah, ada satu kisah mungkin sudah sering didengar, Al-Ghomidiyah ya, seorang yang menyatakan taubat untuk berzina karena dia sudah menikah, dia berzina. Kemudian dia bilang ke Nabi, wahai Nabi, saya sudah berzina. Benar kamu berzina? Gitulah dia. Terus, iya saya sudah hamil. Ya udah, tunggu setelah hamil. Benar hamil, tunggu setelah melahirkan. Setelah melahirkan, susui dulu, disusui sampai orang ibu-ibu itu memegang roti kepada anaknya udah makan roti, baru dilakukan proses rajam. Yang disebut rajam itu apa? Mengerikan rajam itu. Kepalanya dimasukin ke ke tanah, ditimpukin bareng-bareng. Nah, ketika ditimpukin bareng-bareng, ada darah yang muncrat ke salah satu sahabat. Ngomel-ngomel sahabat, parah lagi. Kata Nabi, taubatnya dia itu diterima. Lebih baik dia di dunia tobat. Kalau di Indonesia belum bisa ya, hukum rajam belum bisa. Di Indonesia itu perzinahan itu diakui kalau yang satu melakukan kekerasan, kalau bahasa kita perkosaan, yang satu nggak mau. Padahal yang namanya berzina, dua-duanya suka, itu juga itu zina gitu. Ya. Jadi Islam itu menaikkan level makhluk menjadi sesuai dengan ininya, dia ditetapkan dia sebagai apa? Sebagai manusia bukan hewan. Kalau hewan kan urusannya daging dan otot dan darah aja itu. Sehingga hubungan suami istri hubungan pasangan cuma hubungan biologis saja. Naik dalam Islam itu. Islam itu hubungan biologis itu menjadi dasar, pondasi. Pondasi apa? Pondasi keluarga, pondasi jalan menuju Allah. Bukan cuma enak ya dalam hubungan daging dan darah saja, otot dan darah saja, bukan. Ada syarat-syaratnya, bahkan ada syarat untuk menikah. Enggak sembarangan menikah dimanapun. Harus ada syarat, ada wali kan. Ada ada saksi di situ. Sehingga nyaman, sehingga tenang. Makanya sakinah mawaddah warahmah ya, dan disebutkan mitsaqon ghalidz, perjanjian yang besar itu, perjanjian besar ketika menikah itu. Ya, ayatnya itu diapit dengan ayat-ayat tentang kebesaran Allah, ayat kauniyah ya, tentang pernikahan. Jadi menghalalkan nikah, mengharamkan zina gitu. Makanya dibalik nih, kita orang kaum muslimin itu mempermudah pernikahan, jangan mempermudah perzinahan. Makanya diawali dengan, kemarin kita sudah sampai di surat An-Nur ya, panjang ya tentang, ditutup dengan potongan ayat, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan hal tersebut, dia akan mendapatkan siksa dari dosa-dosa mereka ya. Jadi kita tahu bahwa orang-orang tersebut dapat siksanya. Berarti mereka musyrik, mereka berzina, mereka membunuh orang, itu dapat siksanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.